Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, untuk mata kuliah persamaan diferensial lanjut, akan membahas mengenai materi persamaan diferensial non-homogen orde n dengan koefisien konstan menggunakan metode singkat, di mana metode singkat ini merupakan metode yang keempat yang akan dipelajari. Jadi kalau kita ingat kembali mengenai persamaan diferensial non-homogen orde n koefisien konstan, untuk bentuk umumnya masih sama seperti pada video yang lalu ya, materi yang lalu, bahwa PD linear orde n ini ada AN Y turunan ke N ditambah AN min 1 Y turunan N min 1 ditambah titik-titik ditambah A2 Y turunan kedua ditambah A1 Y turunan pertama ditambah A0 Y sama dengan Rx, di mana Rx-nya ini tidak sama dengan 0. Makanya dia disebut dengan PD non-homogen. Kemudian untuk AN, AN1, A2, A1, dan A0 ini adalah konstanta real. Solusinya ada Y sama dengan YH plus YP, di mana YH ini solusi umum persamaan diferensial homogen, YP-nya adalah solusi khusus berkaitan dengan Rx. Pada materi lalu, itu sudah kita bahas mengenai cara menentukan YP dengan menggunakan metode koefisien tertentu, metode inverse operator, metode variasi parameter, dan yang akan kita bahas hari ini adalah metode singkat. Untuk metode singkat ini, tidak semua bentuk Rx ini bisa digunakan dengan menggunakan metode singkat. Jadi apabila bentuk Rx-nya ini tidak ada pada kriteria yang ada di sini, pada tabel ini, maka kita harus menggunakan metode lain. Dan memang saya sarankan bahwa untuk mendapatkan hasil yang lebih baik gitu ya, lebih baik menggunakan tiga metode yang sudah kita pelajari sebelumnya gitu. Metode singkat ini hanya untuk gambaran saja bahwa ternyata ada Rx tertentu yang bisa digunakan dengan cara cepat seperti itu. Nah, di sini ada bentuk-bentuk Rx di mana penyelesaiannya pada kolom ketiga. Untuk yang Rx di kolom kedua ini ada eksponensial ya, E pangkat AX. Nah, nanti untuk YP-nya adalah YP sama dengan 1/FD E pangkat AX, itu sama dengan 1/FA E pangkat AX. Jadi pada soal itu kan nanti E pangkat AX ya. Nah, A ini kita bisa masukkan ke dalam fungsi diferensial yang ada pada soal, karena kan nanti bentuk diferensial itu bentuknya seperti ini. FD, Y sama dengan RX, seperti itu. Jadi YP-nya nanti RX per FD. Nah, RX-nya itu kan E pangkat AX per FD. Jadi kita substitusikan nilai A di koefisien depan X ini ke dalam nilai FD-nya. Nah, sehingga nanti akan didapatkan nilai YP-nya. Nah, itu kalau bentuknya E pangkat AX. Kemudian untuk bentuk berikutnya adalah sin AX plus B. Untuk penjabarannya kita bisa menggunakan dua jenis ini. Jadi yang pertama 1/FD kuadrat sin AX plus B sama dengan 1/F min A pangkat 2 sin AX plus B. Kemudian kalau yang kedua adalah 1/D pangkat 2 plus A pangkat 2 sin AX plus B. Ini sama dengan X per min 2A cos AX plus B. Begitu juga untuk yang cos AX plus B, ini hanya berganti tandanya saja ya. Jadi kalau kita pakai cara yang pertama, jadi 1/FD kuadrat cos AX plus B, ini sama dengan 1/F min A kuadrat cos AX plus B. Kemudian kalau ada 1/D kuadrat plus A kuadrat cos AX plus B, itu sama dengan X per 2A sin AX plus B. Nah, berikutnya untuk bentuk X pangkat M, gitu ya, bisa X pangkat 2 dan seterusnya. YP-nya di sini adalah 1/FD X pangkat M. Itu sama dengan GD X pangkat M. Jadi penjabaran GD ini kita cari dulu G0, kemudian G aksen 0, berarti turunan pertama dari FD, kemudian G double aksen, ini maaf, ini maksudnya ini ada yang kurang ya. Harusnya D per 1 kuadrat, kemudian D2, bukan kuadrat, 1 faktorial,
G turunan pertama 0 ditambah D2 turunan kedua per 2 faktorial G turunan kedua 0. Nanti seterusnya di sini D3 per 3 faktorial G turunan ketiga 0 sampai Dn per N faktorial G turunan ke N 0 dikali dengan XM. X pangkat M seperti itu. Nah, di sini kita lihat contohnya. Untuk contoh yang pertama, selesaikanlah persamaan diferensial berikut. Untuk persamaan diferensialnya Y turunan kedua min 3Y turunan pertama plus 2Y sama dengan E 3X. Nah, sama seperti yang lalu kita tentukan terlebih dahulu YH-nya. Jadi dari persamaan diferensial ini kita dapatkan persamaan karakteristik. Untuk persamaan diferensialnya, karakteristik di sini adalah lambda kuadrat min 3 lambda plus 2 sama dengan 0. Kemudian kita bisa faktorkan untuk ini lambda min 2 dan lambda min 1 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan lambda satunya itu adalah 1 dan lambda 2-nya adalah 2. Nah, YH-nya di sini adalah akar yang berbeda dan real. Jadi kita dapatkan YH-nya C1 plus E pangkat X, C2 E pangkat 2X. Nah, kemudian untuk menentukan YP, kita lihat bahwa E pangkat 3X ini adalah nomor 1 yang ada pada tabel di sini. Di mana YP-nya ini sama dengan 1 per, kalau ini tadi kita rubah ke dalam bentuk operator D ya, jadi kan ini bentuknya D2Y min 3DY plus 2Y seperti ini ya, sama dengan E pangkat 3X. Kemudian ini kalau kita keluarkan Y-nya, maka ini dapatkan seperti ini. Nah, maka ini ini adalah bentuk FD-nya. FDY sama dengan E3X gitu ya, E pangkat 3X, maka kita bisa tuliskan YP-nya itu E3X per FD. Nah, maka di sini 1 per FD, yaitu FD-nya itu D kuadrat min 3D plus 2 dikali dengan RX-nya, yaitu E3X. Nah, maka karena tadi untuk nilai YP yang 1 per FD untuk E pangkat AX itu sama dengan 1 per FA E pangkat AX, maka kita bisa dapatkan untuk nilai A-nya kan 3 di sini ya. Nilai A-nya 3. Maka kita bisa mensubstitusi D-nya itu dengan 3. Nah, jadi di sini 1 per 3 pangkat 2 min 3 kali 2 plus 2 dikali E pangkat 3X. Nah, untuk ini perhitungannya berarti 9 dikurang 6, 9 dikurang 6 ditambah 2, gitu ya. 9, maaf ini 3 ya. 9 dikurang 9 tambah 2, berarti habis, jadi hasilnya tinggal 1/2 E3X. Nah, inilah YP-nya. Sehingga solusi umumnya adalah YH plus YP, itu ya, YH plus YP-nya itu C1 E pangkat X plus C2 E pangkat 2X plus setengah E pangkat 3X. Nah, ini adalah jawaban untuk persamaan diferensial yang contoh 1. Nah, untuk yang contoh 2, di sini bentuknya adalah D turunan kedua Y ditambah 4Y sama dengan sin 2Y. Nah, kalau kita perhatikan, untuk sin 2Y, maka ini adalah bentuk RX yang nomor 2. Maka kita bisa pakai yang pertama atau yang kedua. Kita lihat untuk nilai D-nya. Jadi ini tergantung pada nilai D-nya. Kita lihat di sini, pertama kita tentukan dulu terlebih dahulu YH-nya ya. Jadi YH-nya untuk persamaan karakteristik pada D kuadrat turunan kedua Y plus 4. Y ini berarti lambda kuadrat plus 4 sama dengan 0. Berarti di sini lambda kuadrat sama dengan min 4. Maka kita dapat lambda 1, 2-nya itu akar-akar yang imajiner. Jadi di sini plus minus 2i. Kompleks konjugat. Maka alfanya 0, betanya 2. Di sini YH-nya karena kompleks konjugat berarti E pangkat 0, 1 ya, C1 cos
2X ditambah C2 sin 2X. Seperti ini. Nah, kemudian kita akan menentukan YP-nya. Nah, karena di sini YP-nya itu kita pakai, ini kan nilai D-nya, yaitu D kuadrat plus 4Y, itu adalah bentuk yang ini. Jadi kalau kita tuliskan kembali D kuadrat plus 4Y sama dengan sin 2X, berarti kan Y-nya sama dengan 1/D kuadrat plus 4 sin 2X. Seperti ini. Nah, berarti kita dapatkan untuk yang sifat yang nomor 2, yang ada di sini kan nilai ya, nilai untuk 1/D kuadrat plus A kuadrat sin AX plus B itu kan sama dengan X per min 2A cos AX plus B. Nah, dari sini kita lihat bahwa untuk D kuadrat sudah sama ya. Kemudian di sini A-nya itu nanti sama dengan nilai yang di sini kan. Jadi ini pun catatannya nilai A kuadrat ini A-nya harus sama dengan ini. Jadi kan A-nya 2, berarti A kuadratnya 4. Nah, kalau misalnya dia berbeda, maka kita tidak bisa menggunakan metode singkat ini. Berarti kita harus menggunakan metode lain, yang 3 metode yang sudah kita pelajari. Nah, berarti karena di sini sama, maka kita bisa dapatkan bahwa nilai A-nya ini 2, gitu ya. Jadi ada kesesuaian antara nilai yang di sini dengan di sini. Jadi nilai yang ada di Rx dengan yang nilai di sini. Seperti itu. Nah, maka YP-nya, jadi nanti karena A-nya 2, kita bisa tuliskan YP-nya itu 1/D kuadrat plus 4 sin 2X itu sama dengan X per min 2 kali A. Jadi A-nya itu tadi 2. Di sini cos AX plus B. Jadi di sini cos 2X. Maka kita dapatkan nilainya adalah min 1/4 cos 2X. Seperti ini. Nah, ini adalah YP-nya. Sehingga untuk Y-nya adalah YH plus YP, berarti C1 cos 2X plus C2 sin 2X min 1/4 cos 2X. Nah, ini adalah solusi untuk persamaan diferensial pada contoh kedua. Untuk contoh berikutnya, nah ini juga sama sebenarnya, menggunakan yang ada pada kolom ketiga. Untuk nilai D-nya di sini, kita cari terlebih dahulu YH-nya ya, sama seperti tadi, bahwa YH-nya ini untuk persamaan karakteristik dari 2D turunan kedua plus 1Y ini sama dengan cos X, maka persamaan karakteristiknya adalah lambda kuadrat plus 1 sama dengan 0, maka lambda 1/2-nya ini sama dengan plus minus I. Nah, I ini berarti YH-nya kan adalah akar yang kompleks konjugat ya, dengan alfanya 0 dan betanya 1. Maka untuk YH-nya E pangkat 0 itu 1, C1 cos X ditambah C2 sin X. Ini adalah YH-nya. Nah, untuk YP-nya sama seperti tadi. Jadi kita punya di sini ya, untuk saya tuliskan kembali tadi bahwa di nomor ketiga ini untuk cos X kita bisa pakai nilai yang di sini. Jadi 1/D kuadrat plus A kuadrat cos AX plus B itu sama dengan X per 2A sin AX plus B. Sama lagi dengan catatan bahwa nilai yang ada di sini itu harus sesuai. Seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan ini kan 1/D kuadrat plus 1 untuk FD-nya. Kemudian untuk Rx-nya itu kan cos X ya. Nah, di sini kan A-nya 1. Ini A kuadratnya juga 1. Maka karena dia sesuai, maka kita bisa menggunakan metode singkat ini, yaitu nilainya nanti X per 2A sin 2X plus B. Berarti YP-nya di sini 1/D kuadrat plus
1 dikuadratkan cos X itu sama dengan X per 2 kali A-nya adalah 1, sin AX-nya, AX plus B yaitu sin X. Maka di sini kita dapat 1 per 2 X sin X. Ini untuk YP-nya. Berarti untuk Y-nya di sini adalah C1 cos X ditambah C2 sin X ditambah 1/2 X sin X. Seperti ini untuk contoh yang ketiga. Kita lanjut untuk contoh yang keempat. Jadi di sini adalah bentuk yang X pangkat M. Nah, di sini masih semua sama ya, pakai persamaan diferensial yang orde kedua. Nah, dengan cara yang sama kita tentukan terlebih dahulu YH-nya. Maka dari persamaan diferensial D2 min 1Y sama dengan 0, ini maka kita dapatkan persamaan karakteristiknya adalah lambda kuadrat sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan jadi lambda min 1 dan lambda plus 1 sama dengan 0, sehingga kita dapat lambda 1-nya min 1 dan lambda 2-nya 1. Nah, ini adalah akar-akar yang real dan berbeda, sehingga untuk YH-nya C1 E pangkat min X ditambah C2 E pangkat X. Kemudian untuk YP-nya, nah ini kita lihat, karena di sini bentuknya adalah X pangkat M, untuk YP yang X pangkat M itu, jadi YP itu sama dengan 1 per FD X pangkat M, itu adalah GD X pangkat M. Di mana nanti penjabarannya seperti yang ada pada tabel nomor 4 ya, di sini G0 ditambah D1 faktor dibagi 1 faktorial G aksen 0 ditambah D2 dibagi 2 faktorial G double aksen 0 dan seterusnya. Jadi nanti sampai ditambah Gn per N faktorial G turunan ke N 0 baru dikalikan dengan X pangkat M. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat bahwa YP-nya itu kan 1 per D kuadrat min 1 dikali X pangkat 2. Itu untuk YP-nya ya. Jadi ini kan Y-nya dibagi, berarti nanti X pangkat 2 per D kuadrat min 1. Nah, ini FD-nya. Nah, kita cari terlebih dahulu nilai. Jadi di sini kita anggap bahwa GD, di sini kan ada GD ya. GD itu adalah yang ini, 1 per D kuadrat min 1. Seperti ini GD. Bukan G0 ya, tapi GD. Nah, kalau kita substitusikan D-nya dengan 0, maka kita dapatkan 1 per 0 kuadrat min 1 itu sama dengan min 1. Nah, ini untuk nilai G0. Selanjutnya di sini ada G aksen 0, maka kita perlu mencari G aksen D-nya. Berarti turunan pertama dari 1 per D kuadrat min 1. Nah, karena ini adalah pembagian turunannya, jadi kita perlu ingat bahwa kalau ada Y sama dengan U per V gitu, maka Y aksennya itu adalah U aksen V min U V aksen per V pangkat 2. Nah, di sini yang menjadi U berarti 1, jadi di sini yang atasnya itu 1, kemudian V-nya itu V-nya D kuadrat min 1. Nah, kita turunkan berarti untuk G aksen D, U aksen V min U V aksen per V kuadrat gitu ya. Kita tulis dulu rumusnya U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Nah, turunannya untuk turunan dari 1 kan 0. 0 dikali nilai V ya berarti 0. Dikurang U-nya 1. Nah, turunan dari D kuadrat min 1 itu kan 2D. Jadi di sini dikali 2D. Dibagi dengan, nah V-nya berarti D kuadrat min 1 dipangkatkan 2. Nah, ini turunannya jadi min 2D per D kuadrat min 1 pangkat 2.
Sehingga untuk nilai G aksen nolnya kita substitusikan dengan 0, berarti di sini min 2 kali 0 dibagi dengan 0 kuadrat min 1 dipangkatkan 2. Hasilnya adalah 0. Nah, berikutnya kita perlu G turunan kedua D. Jadi banyaknya turunan tergantung pada ordenya ya. Jadi di sini kan ordenya paling tertinggi 2, berarti nanti turunannya sampai 2. Kalau nanti itu orde tertingginya 3, ya turunannya sampai 3 dan seterusnya. Nah, kita turunkan berarti dari nilai yang ini, min 2D, nilai yang min 2D dibagi dengan D kuadrat min 1. Maka seperti tadi ya, kita misalkan, jadi di sini yang kita misalkan, ini U-nya adalah min 2D, U-nya min, ya, U-nya, ini U-nya yaitu min 2D, kemudian V-nya itu adalah D kuadrat min 1 pangkat 2, seperti itu. Maka untuk turunannya berarti U aksen V min U V aksen dibagi dengan V kuadrat itu sama dengan U aksen, turunan dari min 2D, berarti kan min 2. Kemudian V-nya kita tuliskan di sini dikali dengan D kuadrat min 1 pangkat 2 dikurang U-nya kan min 2D ya. Jadi di sini plus 2D dikali turunan dari V. Turunan dari D kuadrat min 1 pangkat 2 berarti ini kan anggap aja U pangkat 2. Jadi nanti turunannya 2U pangkat 1. Maka 2-nya kita taruh di depan. Dikali D kuadrat min 1 pangkat 1. Nah ini diturunkan lagi D kuadratnya. Jadi di sini D2D. Seperti ini. Dibagi dengan V-nya berarti D kuadrat min 1 kuadrat dipangkatkan 2. Jadi ini dipangkatkan 2. Seperti ini. Nah, ini boleh diselesaikan terlebih dahulu. Jadi kita cari ininya ya, nilainya. Atau langsung nanti disubstitusikan saja. Jadi ini 4D, 2 dikali 2 kali 2, jadi 8D kuadrat ya. Di sini D kuadrat min 1. Dibagi dengan ini ada pangkat dipangkatkan lagi, nanti pangkatnya dikali. Jadi di sini pangkat 4. Nah, sehingga untuk nilai G double aksen 0 itu nanti nilainya kita masukkan min 2 kali 0 pangkat 2 kurang 1 dikuadratkan ditambah 8 kali 0. 8 kali 0 kan 0 ya. Ini dikali 0 ya sudah 0. Dibagi 0 min 1, berarti min 1 pangkat 4. Jadi hasilnya adalah min 2 dikali dengan ini min 1 dikuadratkan jadi 1 per min 1 dipangkatkan 4, 1. Jadi min 2 hasilnya. Nah, sehingga di sini kita punya nilai-nilai untuk G0, G0-nya min 1 gitu ya, G0-nya min 1. Ini G0 yaitu min 1. Kemudian G aksen 0-nya adalah 0, G aksen 0-nya adalah 0, dan G double aksennya, G double aksen 0-nya adalah min 2. Nah, ini yang nanti kita substitusikan ke dalam persamaan yang ada yang tadi sudah kita tuliskan. Jadi, untuk mencari nilai untuk mencari YP-nya untuk fungsi yang X pangkat M tadi adalah YP sama dengan G0 ditambah D per 1 faktorial G aksen 0 ditambah D pangkat D2 2 faktorial G double aksen 0 dan seterusnya ya. Nah, ini karena hanya sampai orde kedua berarti kita berhenti di sini. X pangkat M-nya itu adalah 2. Nah, maka kita substitusikan untuk nilai G0 tadi adalah min 1 ditambah D per 1 faktorial 1, G aksen 0-nya tadi 0 ditambah D2, 2 faktorial 2, G double aksennya itu tadi min 2. Nah, di sini X pangkat 2. Nah, maka di sini min 1, ini 0 ya, ditambah 0 tidak saya tuliskan. Nah, ini bisa dibagi. Min 2 bagi 2 itu min 1. Jadi di sini min ya.
min D2X kuadrat. Nah, ini kita kalikan. Jadi di sini kita dapatkan min 1 kali X kuadrat min X kuadrat min D2X2. Nah, maaf, D2X2 ya. Nah, D2X2 ini berarti kita turunkan 2 kali terhadap X kuadratnya. Jadi, turunan dari X kuadrat itu turunkan 2 kali ya. Jadi di sini min X kuadrat min turunan pertama dari 2X, X kuadrat itu kan 2X. Nah, turunan pertama dari X kuadrat itu 2X, kemudian turunan kedua dari X kuadrat itu adalah 2. Jadi di sini min 2. Nah, inilah YP-nya. Sehingga Y-nya di sini adalah YH plus YP, berarti C1 E pangkat min X ditambah C2 E pangkat X min X kuadrat min 2. Nah, inilah solusi dari persamaan diferensial yang ada pada contoh keempat. Nah, demikian materi untuk PD non homogen koefisien konstan dengan menggunakan metode singkat. Nah, sekali lagi, tidak semua Rx bisa menggunakan cara metode singkat gitu ya. Jadi hanya Rx tertentu saja dan hanya yang memiliki persyaratan tertentu. Jadi rekomendasi saya akan lebih baik kalau kita menggunakan 3 metode yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, ini hanya pengayaan saja. Jika memang ada yang cocok, boleh digunakan. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya berarti kita harus menggunakan cara metode inverse operator, koefisien tertentu, atau variasi parameter yang memang lebih bervariasi dalam bisa digunakan Rx-nya, seperti itu. Nah, demikian untuk materi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kita bahas melalui WhatsApp group. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.